Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Evi Safila, spesialis THTKL dari Fakultas Kedokteran Universitas Unjani akan mempresentasikan kemajuan penelitian saya tentang karakteristik pasien dan hasil penilaian brainstem evok respon audiometri di Rumah Sakit Dustira Cimahi tahun 2022 sampai 2024. BERA atau Brainstem Evok Respon Audiometri merupakan suatu alat diagnostik yang penting untuk mengetahui evaluasi ambang pendengaran, terutama dilakukan pada individu yang tidak bisa dilakukan tes dengan prosedur audiometri yang konvensional, misalnya pada anak-anak bayi, anak-anak dengan keterbelakangan mental, dengan multi keterbatasan, dan pada penderita autism. BERA yang dilakukan pada bayi memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Biasanya screening ini dapat dilakukan dari dua level, dari 30 sampai 40 dB dan 60 sampai 70 desibel. Tujuannya untuk mendeteksi gangguan dengar mulai dari derajat ringan sampai derajat berat. Pada screening bayi dengan gangguan pendengaran untuk menentukan ambang dengar ini sangat penting karena merupakan koordinasi antara tes untuk rencana tindakan selanjutnya dan manajemen rehabilitasi selanjutnya. Terdapat dua kategori umum dalam respon pemeriksaan BERA. Pertama, BERA sebagai alat untuk membantu dalam evaluasi neurodiagnostik. Dalam penerapannya, dokter akan membandingkan gambaran gelombang atau morfologi latensi puncak terhadap respon normal. Contohnya, puncak yang muncul lambat daripada keadaan normal menggambarkan adanya kondisi yang patologis pada telinga hingga ke batang otak. Kedua, pada beberapa kondisi BERA dapat memberikan informasi mengenai sensitivitas mekanisme perifer pada kasus khusus seperti bayi dengan gangguan pendengaran berat. BERA dapat memberikan hasil yang cepat dan akurat dan memberikan kenyamanan yang bagi pasien karena pemeriksaannya tidak invasif dan tidak membuat sakit. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut: bagaimana karakteristik usia, jenis kelamin dan pada pasien yang menjalani pemeriksaan BERA di RS Dustira. Kemudian bagaimana gambaran faktor resiko pasien yang menjalani pemeriksaan BERA di RS Dustira, dan bagaimana gambar hasil pemeriksaan BERA pada pasien yang dilakukan pemeriksaan di RS Dustira. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik pada pasien yang dilakukan pemeriksaan BERA di RS Dustira. Tujuan khususnya untuk mengetahui karakteristik usia, jenis kelamin, gambaran faktor risiko pada pasien yang memerlukan pemeriksaan BERA, kemudian gambaran hasil pemeriksaan BERA di RS Dustira. Nah, begini gambaran cara pemeriksaan BERA yang kami lakukan di RS Dustira. Pemeriksaannya tidak invasif dan tidak membuat sakit pada pasien yang dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, anak atau bayi harus dalam kondisi tidur pulas. Biasanya dibantu dengan obat untuk membuat pasien bisa tertidur, misalnya dengan stesolid. Kemudian dilakukan pemasangan sensor pada beberapa bagian seperti pada kening, kemudian pada telinga dan pada belakang telinga. Kemudian dilakukan pemberian bunyi sensor. Apabila fungsi pendengarannya normal, diberi rangsangan bunyi akan muncul gambaran gelombang pada komputer. Akan dicatat pada beberapa desibel. Nah, biasanya gambaran hasilnya seperti ini. Ada beberapa gelombang yang muncul pada pemeriksaan BERA ini. Akan muncul gelombang 1, gelombang 3. Yang paling sering untuk menjadi patokan untuk penilaian fungsi BERA itu adalah pada gelombang 5. Kemudian bisa dilihat apakah muncul pada 20 desibel, 40 desibel, 50 desibel. Nah, normalnya harusnya gambaran BERA ini muncul pada 20 desibel. Jadi kalau misalnya pada 20 desibel muncul
berharap itu tidak ada gangguan dengar. Tapi pada gangguan dengar yang berat sampai 60-70 desibel juga gelombang 5-nya tidak muncul. Nah, hasil pemeriksaan BERA ini tidak butuh waktu lama karena pada saat diperiksa hasilnya akan langsung keluar, tidak invasif, hasilnya lebih objektif dan biasanya valid. Jadi tidak perlu pemeriksaan lanjutan lainnya. Dari hasil pemeriksaan BERA ini bisa kita dapatkan rencana penata laksanaan selanjutnya. Apakah memang pada anak yang terlambat bicara itu menderita gangguan dengar, derajat ringan atau sedang atau berat, atau mungkin tidak ada gangguan dengar. Apabila pada anak tersebut ditemukan fungsi pendengarannya normal, pada 20 desibel terdapat klik pada gelombang BERA-nya, bisa dipastikan fungsi pendengarannya baik, tidak perlu dilakukan penata laksanaan untuk pendengaran selanjutnya. Bisa dilakukan terapi bicara. Tapi apabila ternyata pada hasil BERA terdapat gangguan pendengaran derajat ringan, sedang atau berat, akan dilakukan penata laksanaan untuk gangguan pendengaran. Nah, ini tadi gambaran hasil BERA-nya. Dari penelitian yang saat ini sedang berjalan, rata-rata pasien yang dilakukan pemeriksaan BERA di Poli THT RS Dustira itu kami melakukan pemeriksaan pada 4 anak per minggu.